Penyakit seperti ini yang ditakuti oleh para petani ini adalah terkena jamur. Nah, batangnya pecah, menghitam, lalu dia akan mati. Nah, ini sangat mudah menyerang perkebunan kopi yang sangat lembab. Nah, jika perkebunan kita ini sangat lembab, sangat mudah diserang oleh jamur seperti ini. Dan jamur seperti ini akan cepat menular ke sekeliling sekitaran pohon yang terserang awal. Dan seperti ini tanda-tanda pohon yang sudah terserang. Daunnya menguning, kelihatan kurus. Nah, ini salah satu tanda-tanda sudah akan terserang oleh jamur fusarium. Biasanya kalau jamur fusarium itu menyerangnya dari akar. Nih, ini salah satu sudah terkena jamur fusarium nih, langsung mati dia. Padahal batangnya besar. Ini kendal ini sudah pecah-pecah. Ini dalamnya ini jamur ini nih. Ini dalamnya jamur. Ini menyerangnya awalnya dari akar. Ini dan cara untuk menanggulangi, cara pembasmiannya agar ini bisa tidak menular. Seandainya ini dibiarkan, ini lama-lama ini akan tertular. Nah, ini sudah akan tertular. Nah, ini penyebabnya seperti ini. Yang awalnya terlalu lembab. Cara penanggulangannya ditebang, setelah ditebang dibakar habis ini. Dia akan sembuh. Nanti kalau tidak dibegitukan ini, nah ini sebelahnya ini akan tertular nih. Kalau jika ini dibiarkan, nah yang bagus seperti ini dia akan tertular. Banyak yang sudah terserang seperti ini. Kalau biarkan ini akan semakin banyak yang mati seperti ini nih. Ini kan jamur semua ini, diakibatkan oleh jamur putih seperti ini kan jamurnya nih. Ini kalau udah menyerang kulit dan akar, dia akan cepat mati. Nih putih-putih semua ini, karena sangat mudah terserang. Nih, contohnya seperti ini. Ini kan yang terserang awalnya ini awalnya terserang, mati. Ini udah mati terserang, dibiarkan, akhirnya menular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini udah 10 batang ini terserang semua. Karena gara-garanya ini dibiarkan. Jadi jangan dibiarkan kalau sudah tanda-tanda terserang seperti ini nih. Ini parah ini nih. Ini kan serang nih. Ini ada keserang nih, udah kurus seperti ini nih. Nih, ini cuma berapa ranting nih. Nah, ini karena tertular sebelahnya. Ini sebelahnya udah terserang, tidak ditanggulangi, hanya dibiarkan saja. Akhirnya menular kemana-mana, menjalar nih. Ini udah keserang. Nah, ini pun yang bagus ini udah mulai terserang. Ini sebab akibatnya adalah yang pertama, dia terlalu lembab. Tanah ini terlalu becek, terlalu lembab, dan terlalu banyak naungan. Jadi tidak tertembus oleh sinar matahari langsung. Dia sinar matahari itu tidak langsung mengenai tanah atau pohon kopi itu. Dia terlalu banyak naungan. Akhirnya pohon di tanah itu, kebun kita ini lembab. Jadi kalau sudah lembab, ini sangat mudah terserang oleh jamur seperti ini. Nah, jamur seperti ini mudah menyerang dan berkembang biak jika di musim penghujan. Jika curah hujannya terlalu tinggi, perkebunan kita terlalu lembab dan terlalu banyak naungan, dia akan mudah terserang oleh jamur fusarium. Sebenarnya jamur ini ada dua macam. Yang pertama, dia menyerang batang. Batangnya dia itu menghitam lalu pecah. Yang kedua, dia kurus. Daunnya rontok, bunganya rontok, kurus-kurus, tapi dia lama-lama akan mati. Itu yang menyerang dari bawah atau dari akar. Nah, kedua jenis ini sangat rentan menyerang perkebunan kopi yang begitu lembab seperti ini. Nah, jadi contoh ini mudah terserang karena perkebunan kopi ini sangat lembab. Kalau jika perkebunan kopi kita ini terlalu sering siang atau terang, naungannya ada tapi jarang, intinya jangan terlalu lembab. Walaupun curah hujannya tinggi, dia akan cerah, matahari itu akan menyinari langsung dan tidak terhalang dengan banyaknya naungan, tidak terlalu banyak naungan. Nah, itu kelebihannya. Perkebunan kopi kita ini akan selalu sehat. Ini walaupun di musim kemarau, di musim penghujan, dia akan subur, akan sehat.
Itulah kelebihannya jika perkebunan kita ini tidak terlalu banyak naungan. Boleh ada naungan, tapi jangan terlalu banyak. Kelemahan perkebunan kopi jika terlalu banyak naungan yaitu salah satunya perkebunan kita ini jika di musim penghujan, curah hujannya tinggi, perkebunannya terlalu lembab karena matahari tidak bisa langsung menyinari, dia terhalang dengan naungan. Tapi kelebihannya banyak naungan, jika musim kemarau seperti ini, perkebunan kita ini, pohon kopi kita akan sehat karena banyak dilindungi dengan naungan. Tapi kelemahan yang kedua, kalau jika perkebunan kopi kita terlalu lembab, jamur itu sangat mudah menyerang perkebunan kopi yang terlalu lembab. Sayang jika perkebunan kopi kita ini bagus-bagus, batangnya sehat-sehat, tiba-tiba menguning, kurus dan mati. Nah, kita kan harus menanam dan menyulap ulang. Nah, menanam atau menyulam seperti ini tuh kita akan kesulitan. Beda halnya dengan kita menanam kopi dari awal, lahan baru, kita buka baru, kita menanam itu akan mudah. Tapi kalau kita menyulam seperti ini agak kesulitan. Kita harus mempersiapkan perawatan ekstra, kita dari pemupukan yang ekstra, perawatan yang ekstra, karena tanahnya ini sudah terinfeksi atau terkontaminasi dengan jamur fusarium. Makanya tuh agak lambat cara pertumbuhannya. Beda halnya dengan lahan baru. Lahan baru itu kan masih steril dari hal-hal jamur. Kalau kita tinggal merawat seperti ini kan mudah. Seharusnya perkebunan kita ini harus kita jaga agar jangan terlalu banyak yang mati terkena jamur. Sebenarnya sangat mudah cara membasmi jamur seperti itu, dan jika sudah terserang jangan sampai menular kemana-mana dengan cara ditebang. Setelah ditebang, dibakar, dikumpulin, dibakar. Nah, di lokasi itu bila sudah terserang satu pohon, tanda-tanda sudah mulai kurus menguning, itu segera ditebang. Setelah ditebang, dikumpulin dan dibakar. Jangan sampai sekelilingnya tertular. Jika satu pohon sudah terkena, itu segera ditebang, jangan sampai menular. Jika satu pohon sudah terserang dan dibiarkan, kita sayang untuk menebang, lama-kelamaan di sekelilingnya ada sekitaran 10 bahkan 15 batang, dia akan terserang semua. Hanya kita harus segera untuk menanggulangi jika sudah satu pohon aja sudah terserang. Kita jangan ragu-ragu untuk menebangnya, kita jangan sayang-sayang. Jamur ini sangat bahaya dan sangat mudah menyerang kebunan kopi, dan jamur ini tidak pandang bulu, mau perkebunan kopi yang sudah dewasa, usianya 10 tahun dan 15 tahun, bahkan tanaman muda, tanaman yang baru ditanam usianya 4-5 tahun aja dia akan mudah terserang. Nah, dan jangan terlalu serut. Ini kan perkebunan ini makanya mudah terserang, sudah lembab dan sering serut. Nah, di sini pentingnya perkebunan kopi itu jangan terlalu serut. Kalau serut ini mudah terserang, jamur mudah terkembang biak. Ini saya memberikan contoh tip dan yang paling sederhana. Karena contoh-contoh seperti ini banyak yang tahu jika para petani kopi yang sudah senior, yang sudah lama puluhan tahun dia berkebun kopi. Tapi bagi para petani pemula tidak tahu apa penyebabnya kok bisa mati dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, ini saya berikan contoh, siapa tahu bermanfaat bagi pemula.